tidak akan haus lagi. Dengarlah kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi. Dengarlah kata Yesus, ku berikan air hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan haus lagi. Dengarlah kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi. Dengarlah kata Yesus, ku berikan air hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan haus lagi. Dengarlah kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak ada apa lagi. Dengarlah kata Yesus, berita air hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak ada haus lagi. Shalom. Ih, kok pada nggak semangat sih? Miss sapa sekali lagi ya. Shalom. Wah, kayaknya ada penampilan yang beda ini dari adik-adik sekolah minggu. Pada pakai baju sekolah, pada mau kemana? Sekolah minggu, ya. Hari ini Miss mau ajak adik-adik untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 18 Marsikola Awamang. Musik.
Ya, kayaknya kurang semangat, tapi mau sekolah, harus semangat ya, semangat. Ada semangat? Ya, Miss juga mau ajak adik-adik sekolah minggu juga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Pujian. Hari ini harinya Tuhan. Musik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, sadarion, sadarion. Hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha, marlas ni roha. Sadarion hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha. Sadarion, sadarion hari ini Tuhan. Pada kenapa sih adik-adik? Kok kayaknya pada nggak semangat? Kita bakar semangat kita lagi ya sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Pujian, segala puji syukur. Musik. Sebab Kau yang layak
Sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua berkat dan karunia Engkau berikan kepada kami, sehingga kami diberi kesehatan dan kami dapat mengadakan ibadah kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami akan mengadakan ibadah untuk memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati kami dalam ibadah kami mulai dari awal sampai akhir Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Mari kita dengarkan hukum Taurat. Adik-adik yang di rumah, mari kita mendengarkan hukum Taurat yang ke-6. Jangan membunuh, yang artinya kita harus serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita ataupun sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Taurat kita pada hari ini. Terima kasih, shalom. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 213 ayat 1 sampai 2.
Mari kita dengarkan ayat bulanan. Ayat bulanan untuk bulan Juli. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Mari kita dengarkan warta sekolah minggu. Shalom adik-adik yang di rumah. Sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Nama minggu kita hari ini minggu ke-7 setelah Trinitatis dengan nats khotbah Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 dengan tema melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Nah, adik-adik, ayat bulanan kita untuk minggu depan sudah ganti ya, karena minggu depan sudah bulan Agustus. Jadi ayat bulanan kita untuk minggu depan dari Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Nah, adik-adik sekolah minggu, kami guru-guru sekolah minggu selalu mengingatkan semua adik-adik sekolah minggu untuk selalu mengikuti ibadah online, yaitu melalui channel YouTube HKBP Pagaran Nauli. Dan di setiap akhir ibadah, kami guru-guru sekolah minggu selalu mempersiapkan kuis untuk adik-adik, baik horong 1, horong 2, dan horong 3. Nah, kami guru-guru sekolah minggu sangat mengharapkan agar semua adik-adik menjawab kuis tersebut dan mengirimkannya ke wali horong masing-masing. Selanjutnya, adik-adik pada saat mengikuti ibadah di rumah, kami tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan adik-adik agar mengikuti ibadah seperti di gereja, berpakaian yang rapi, yang sopan, mempersiapkan Alkitab dan juga persembahannya ya. Nah, nanti persembahan yang terkumpul bisa diberikan kepada Sintua Wek atau guru-guru sekolah minggu untuk disampaikan kepada gereja. Yang terakhir, kami guru-guru sekolah minggu juga selalu mengharapkan adik-adik untuk ikut berpartisipasi dalam ibadah online sekolah minggu kita. Demikian warta sekolah minggu untuk kita hari ini. Shalom adik-adik semuanya. Mari kita dengarkan lagu persembahan anak sekolah minggu.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 253 ayat 2 dan 3. Tobatlah, tobatlah, tolak rayu dunia yang mencoba memegahkan dikau oleh hartanya. Jangan pandang kesenangan, janji iblis dan godaannya. Tolaklah, tolaklah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang di rumah, ambil sikap berdoa. Semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, di sini kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, datang ke hadirat-Mu Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap hati dan pikiran kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik semua. Alkitabnya sudah disiapkan kan? Coba sekarang Alkitabnya dibuka dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Miss bacakan dari sini adik-adik mengikuti di rumah. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, adik-adik, di sini di dalam Yakobus ini, Yakobus menegur seorang pedagang yang profesional. Kenapa kita katakan profesional? Dia punya rencana yang bisa dikatakan itu rencana yang mantap, rencana yang matang. Kenapa Miss katakan seperti itu? Tadi coba kita buka di ayat 13. Dia mengatakan hari ini atau besok dia akan pergi ke kota Anu. Hari ini, berarti dia sudah punya waktu.
hari ini atau besok aku berangkat ke kota anu. Memang gak disebutkan ya kotanya. Lalu dibilangnya lagi, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, dia mengatakan di sana akan tinggal satu tahun dan dia akan mendapatkan untung. Jadi kalau menurut adik-adik apa yang salah di sini? Apakah rencananya? Tidak. Lalu apa? Yang salah Tuhan katakan adalah, coba kita baca ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi yang mau dikatakan itu salah adalah sikapnya. Kenapa dengan sikapnya? Dia sombong. Dia memegahkan diri, menganggap dirinya tahu segala-galanya. Kenapa? Kami akan tinggal setahun, lalu kami akan mendapatkan untung. Bayangkan, apa kita tahu apa yang terjadi hari esok? Tidak, seperti yang dikatakan ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi di sini maksud Tuhan adalah supaya kita tahu apa itu kehendak Tuhan. Jadi kalau kita punya rencana, kalau kita punya masa depan, pasti adik-adik punya masa depan kan? Pasti semuanya punya cita-cita. Misalnya cita-citanya mau jadi dokter atau mau jadi guru. Dia punya cita-cita, pasti nih susun rencana. Kalau dia mau jadi dokter, apa? Harus rajin belajar. Kalau di sekolah harus menjadi juara. Nah, jadi karena udah ada rencananya, rajin belajar, harus dapat juara 1. Apalagi sekarang ini zamannya new normal ya. Sekolah masih daring, masih melalui handphone. Belum ada yang sekolah jumpa langsung tatap muka sama gurunya kan. Nah, bagaimana cara adik-adik supaya mempertahankan juaranya? Nah, ini pasti ada yang juara 1 nih di sekolahnya kan. Siapa yang juara 1 di sini? Ada? Yang juara 2? Ada kan? Nah, jadi ketika adik-adik mau mempertahankan kejuaraannya, apa yang adik-adik lakukan? Apakah cukup hanya belajar? Apakah cukup hanya belajar online? Tidak. Lalu apa? Yang mau Tuhan katakan adalah kita melibatkan Tuhan. Bagaimana cara kita melibatkan Tuhan? Yaitu tadi, sebelum kita belajar kita harus berdoa. Berdoa bagaimana? Kita meminta sama Tuhan. Kita bagaimana caranya supaya dapat juara? Iya kan? Kita berdoa dengan tulus hati. Ketika kita berdoa, kita tanya sama Tuhan. Tuhan, udah benar enggak kalau aku belajarnya seperti ini? Gitu. Tuhan, udah benar enggak kalau caraku belajar itu dengan tidak menyontek? Misalnya, jangan kita belajar tapi sambil main-main. Tidak sepenuh hati. Nah, di ayat Yakobus 4 ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dikatakan tadi bahwa kita harus berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Gak bisa kita paksakan Tuhan harus sesuai dengan rencana kita. Jangan kita tulis rencana kita dalam selembar kertas. Tuhan, aku mau ini, aku mau juara 1, aku mau masuk sekolah favorit, aku mau masuk SMA unggulan, aku mau masuk di SMP unggulan. Tuhan, ini semua rencanaku ya, stempel. Oh, tidak bisa. Itu namanya kita memaksa Tuhan untuk menuruti kehendak kita. Padahal Tuhan berkata, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah.
Nah, jadi kalau kita sudah berkata seperti itu, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana kita. Iya kan? Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Allah itu maha tahu. Tuhan yang tahu segala-galanya. Apa yang akan terjadi besok, bagaimana kita sudah dewasa, bakal jadi apa kita nanti di masa depan. Tuhan tahu. Tuhan sudah persiapkan adik-adik masa depan kita. Nah, dan yang kedua, Allah itu adalah kekal. Sedangkan kita tidak kekal. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup kita ini singkat. Jadi kalau Allah itu kekal, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Allah itu akan ada untuk selama-lamanya. Tetapi manusia tidak, manusia itu lemah, rapuh, dan hidup hanya sementara. Seperti tadi yang dikatakan dalam nats ini, dalam ayat 14b, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, dijelaskan di sini bahwa hidup kita itu seperti uap. Tahu uap kan, Dek? Kalau kita masak air di rumah, mendidih, buka tutupnya, itu akan ada uap. Seperti itulah. Jadi ketika kita matikan kompornya, terus didiamkan, tutupnya terbuka, airnya bakal jadi dingin, ada lagi gak uapnya? Tidak. Atau adik-adik pernah ke Danau Toba? Pernah? Kalau adik-adik bangun pagi, coba mulutnya dibuka, pasti ada uap keluar dari mulut kita. Setelah itu ada lagi gak uapnya? Setelah kita bunyikan, hilang langsung kan? Seperti itu juga lah hidup kita. Nah, dengan hidup kita yang singkat seperti itu, apakah kita pantas untuk memegahkan diri? Tidak. Apakah kita pantas untuk bersikap sombong? Tidak. Coba kita buka di Yeremia 17 ayat 5. Sama-sama kita buka ya, Dek. Di Yeremia 17 ayat 5. Sudah dapat yang di rumah? Bisa bacakan ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk berarti ada hukuman untuk orang yang sombong. Tuhan tidak suka itu dengan orang-orang yang sombong. Coba dalam kehidupan nyata, ketika adik-adik misalnya ini di sekolah juara 1, terpilih untuk mengikuti olimpiade di luar, mewakili sekolah. Lalu ketika di dalam olimpiade itu banyak kan, Dek, dari sekolah-sekolah lain gitu yang mewakili sekolahnya masing-masing. Nah, jadi kalau adik-adik hanya melihat, itu kayaknya nggak pintar itu, pasti nanti aku yang juarain. Itu lagi gaya-gayanya aja udah kayak gitu, pasti aku nanti yang juarain. Itu sudah sombong. Dia sudah merasa hebat, dia sudah merasa yakin. Belum lagi olimpiadanya dimulai, dia sudah menilai orang lain. Itu salah. Tuhan Yesus tidak suka dengan anak-anak yang seperti itu. Tapi apa yang Tuhan Yesus sukai? Yaitu anak-anak yang memiliki rendah hati. Jadi, Dek, seringkali ketika kita sudah berada di atas, sudah sukses, seringkali kita jatuh ke dalam dosa, yaitu memiliki hati yang sombong. Jadi di sini makanya dikatakan Yakobus bahwa hidup kita itu sementara. Jadi Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang sombong. Jadi ketika adik-adik memiliki rencana yang Tuhan mau, kita itu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikiran kita atau kekuatan kita. Karena apa? Kepintaran yang kita miliki itu adalah anugerah dari siapa, Dek? Dari Tuhan. Coba kalau kita belajar, tapi Tuhan tidak memberkati.
Apa kita bisa menjadi juara? Tidak. Tapi harus ora et labora. Lalu yang dikatakan lagi di dalam ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ini menjadi penutup di perikop ini. Kenapa, Dek? Berarti bukan hanya melakukan yang jahat yang dosa, tetapi kalau kita sudah tahu berbuat baik, namun kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Seperti ingat kan khotbah minggu lalu, 2 minggu yang lalu yang dibawakan oleh amang calon pendeta kita, cintailah kebaikan karena Tuhan Yesus itu baik. Nah, jadi kalau kita sudah tahu baik itu apa, kita mencintai kebaikan, tetapi kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Jadi begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan untuk adik-adik lagi yang mau tekankan di sini yaitu melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Ketika adik-adik memiliki cita-cita, memiliki harapan, tetaplah libatkan Tuhan dalam hidupmu. Karena apa? Tuhan tahu yang terbaik buatmu. Tuhan tahu apa yang menjadi masa depanmu. Karena apa? Rancangan-rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi adalah rancangan damai sejahtera, yaitu yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Dan juga dari Amsal 23 ayat 18, coba kita buka sama-sama yuk, Dik. Amsal 23 ayat 18. Udah dapat? Amsal 23 ayat 18, sama-sama kita baca ya. Dua-dua ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi segala rencana yang kita buat, doakan, percayakan, libatkan Tuhan, yakinlah harapanmu tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Sebelum Miss tutup, Miss mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Semua Baik. Tahu lagunya kan, Dek? Musik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyikan sekali lagi, Adik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan
Iya. Jadi Miss mengharapkan dengan firman ini adik-adik percaya bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik, selalu menyiapkan masa depan buat adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa mengajari kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami yang baik, ajari kami Tuhan, supaya kami senantiasa tetap mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, supaya kami tetap memohon kepadamu Tuhan untuk supaya Engkau turut campur tangan di dalam hidup kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang rendah hati, yang memiliki kasih dan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah siapkan masa depan buat kami, masa depan yang indah buat adik-adik sekolah minggu. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa Tuhan, buat orang tua kami, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati pekerjaan orang tua kami. Tuhan memberikan kesehatan dan juga rezeki Bapa. Di mana Tuhan pada masa corona ini Bapa, kami memiliki banyak kesulitan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Engkau yang menguatkan kami Bapa di dalam menghadapi semuanya. Bapa kami yang baik, kami juga tidak luput dari dosa dan kesalahan Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kusurahkan. Hati dan perbuatan
adik-adik, untuk menutup kebaktian kita ini, Miss undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Hari berganti hari, tetap kulihat